Di antara cara berbakti seorang anak kepada orang tuanya kalau orang tua sudah meninggal dunia adalah mendoakan. Itu cara baktinya. Kalau ada orang tua kita punya orang-orang yang disayangi, disenangi, kawan-kawan yang baik, sambung ke sana. Kalau orang tua kita dulu baik sama si fulan, suka ngasih sesuatu, lalu orang tua kita meninggal, sambung kepada mereka, kasih hadiah juga. Itu cara baktinya ya. Cara baktinya kalau kita punya rezeki, kita pakai wakaf untuk sekolahan, pesantren ataupun masjid, niatkan untuk orang tua kita. Cara baktinya begitu. Cara baktinya begitu. Termasuk juga doa ya. Kalau dulu orang tua mendoakan kita pasti doa-doa yang baik ya. Nah sekarang orang tua sudah tidak ada, kita doakan juga untuk keselamatan mereka. Itu saja harapannya. Tidak berharap macam-macam ya. Tidak berharap macam-macam. Doanya anak. Dan ketika orang tua mendoakan itu jaminan langsung dikabulkan oleh Allah. Langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi untuk umatnya. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi untuk umatnya. Maka kita tidak perlu jauh-jauh sebenarnya cari wali gitu ya. Orang tua kita sebenarnya kalau masih punya orang tua. Tidak usah jauh-jauh dulu ziarah sana, ziarah sana, ziarah sana, tapi orang tua kita lupa. Sama saja bohong ya. Sama saja bohong. Orang tua kita. Kalau sudah orang tua, silahkan wali Allah. Cuman orang tua itu kan ada 3. Guru kita itu orang tua, kemudian orang tua yang melahirkan kita orang tua, kemudian yang ketiga mertua kita itu orang tua kita. Ada 3 ya. Ini sama, penghormatannya sama. Orang tua yang melahirkan kita, guru kita, kemudian yang ketiga mertua kita. Ini 3 ini sama ya. 3 ini sama. Nah, baik. Ada satu kejadian sebagai kisah penutup ya. Ada satu kejadian di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Saya baca ini dalam kitab Durratun Nasihin. Dalam kitab Durratun Nasihin. Nabi Sulaiman itu kan punya mukjizat bisa merintah angin sehingga jalan-jalan sana kemari ya. Tidak perlu pesawat sudah. Tinggal suruh angin terbangkan aku ke sana, ya sudah terbang sudah. Keliling dunia Nabi Sulaiman. Satu saat Nabi Sulaiman itu lagi terbang, ada di atas lautan tuh ombak besar sekali, gelombangnya begitu besar. Nabi Sulaiman penasaran apa sih di dalamnya ini. Rupanya tuh dalam betul. Dipanggil Ifrit, jin Ifrit ya. Jin Ifrit dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Wahai Ifrit, kamu kesini. Coba kau nyelam ke dalam itu. Coba lihat apa itu di dalam. Kok ada sesuatu yang aneh di dalam lautan itu. Masuklah jin Ifrit ke sana. Rupanya di dalam lautan itu ada kubah besar, dan itu kubah bercahaya terbuat dari mutiara. Terbuat dari mutiara besar itu. Diangkat oleh Ifrit, dibawa ke atas, dihadapkan Nabi Sulaiman. Wahai Nabi, ini kubah ada di dalam lautan. Cuman ketutup, tidak ada ketutup. Tidak rapat betul ya, tidak ada ruang sedikit pun itu. Lalu minta kepada Allah, ya Allah, bukakanlah daripada kubah ini, apa sih isinya. Dengan izin Allah terbuka itu. Rupanya di saat terbuka itu ada seorang laki-laki lagi sujud di sana. Seorang anak muda lagi sujud di dalam kubah itu. Takjub Nabi Sulaiman. Man anta, kata. Aminal malaikah, aminal jinni, aminal inis. Siapa kamu ini? Apa bangsa malaikat, jin atau manusia, katanya. Qala bal ana minal insi. Aku ini dari manusia, katanya. Aku ini manusia, bukan malaikat, bukan jin. Loh, bagaimana engkau bisa mendapatkan derajat? Bi ay sababin nilta hadzal darajah, hadzal martabah. Dengan sebab apa kau dapatkan ini derajat ini? Kok begitu agungnya, mulianya engkau hidup dalam kubah? Oh, saya dulu itu punya ibu. Saya punya ibu, kata pemuda ini.
Saya selalu perhatikan ibu saya, penuhi apa yang ibu saya mau. Saya jadikan ibu saya segala-galanya. Memang kalau terutama laki-laki, ini kita sebagai anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki itu ibunya itu segala-galanya sudah ya. Nabi mengatakan kalau kita sudah punya istri, man faddala zaujatahu ala ummihi la'anahullah wal malaikah. Barang siapa yang mengunggulkan, melebihkan, mendahulukan istrinya daripada ibunya, ini yang bagi sudah punya istri ya, maka Allah laknat dia, malaikat laknat dia. Istrinya didewa-dewakan tapi ibunya disia-siakan. Hati-hati, tidak berkah hidupnya ya. Tidak berkah hidupnya itu. Istrinya disanjung-sanjung tapi ibunya disia-siakan, tidak berkah hidupnya. Maka hati-hati ya. Kita kalau jadi anak laki-laki ini ya ta'alluqnya kepada ibu kita, mutlak sudah itu, kepada ibu kita ya. Jadi pemuda ini mengatakan, saya punya ibu, saya jadikan segala-galanya sudah ibu saya. Kalau saya minta doa, ibu saya yang langsung mendoakan. Tapi ibu saya itu berdoa aneh katanya. Apa doanya? Allahumma rzuqhu qanaah waj'al makanahu la fil ardi wa la fis sama. Ya Allah, berikanlah qanaah daripada anakku dan jadikan tempatnya dia di saat nanti aku wafat, dia tidak di bumi, tidak di langit juga katanya. Itu doa ibunya setiap saat mendoakan anaknya ini. Sampai kemudian ibuku wafat, lalu aku bingung, tidak punya pedoman, tidak tentu arah mau kemana. Aku pergilah ke laut. Nah di laut itu tiba-tiba muncul tuh kubah besar itu. Lalu tiba-tiba terbuka itu dan aku masuk. Nah di saat masuk aku tidak tahu sudah di mana. Nah terus Nabi Sulaiman tanya, bagaimana kalau engkau makan katanya? Allah jadikan di kubah ini satu pohon. Kalau aku lapar, dari pohon itulah aku ambil buahnya dan aku makan dari sana. Nah terus kalau kau haus bagaimana katanya? Begitu juga dari pohon itu akan keluar air. Di saat itu aku minum dan itu air lebih putih dari susu, lebih dingin dari salju, lebih manis daripada madu. Itu istimewa sudah, gambaran surga sudah ya. Nah, susu ada yang palsu, ada yang asli tapi ya. Kalau susu palsu gimana itu? Campur air ya. Campur air kita jualan campur air, susu palsu ya. Kalau susu asli itu kita minum bisa meringankan pencernaan, netral ya. Madu juga ada yang madu asli, ada yang madu palsu. Kalau madu palsu itu kita minum malah sakit perut ya. Tapi kalau madu asli bisa jadi obat sakit kepala, bisa jadi segar ya. Walaupun ada juga penafsiran lain, kalau madu palsu bawa pulang istri kita marah-marah. Madu asli apa palsu? Oh asli ya. Kalau madu asli bawa pulang istrinya marah-marah. Tapi kalau dibawa pulang tidak marah-marah berarti palsu ya. Ya. Ini pemuda mengatakan keluar itu air lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih putih daripada susu. Akhirnya diminum dan sudah begitu sudah. Nabi Sulaiman tanya, terus engkau bagaimana tahu siang malam? Kalau siang itu memutih ini kubah, di dalam tuh kayak putih terang. Nah kalau malam itu gelap sudah. Kenapa mendapat derajat demikian? Rupanya dengan baktinya kepada orang tuanya. Masih hidup orang tuanya tapi setelah meninggal dunia ya doakan. Nah, maka dalam rangkaian acara ini